Kali ini kita bertemu lagi dalam konten mengajar statistik 2, yaitu topiknya ANCOVA. Kalau bedanya sebelumnya kita belajar nggak ada C-nya. Nah, yang ada ANOVA. ANOVA itu Analysis of Varian. Kalau ANCOVA, analisis ada C-nya. Covarian. Apa itu rupanya? Kita lihat di sini ya merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaruh terhadap peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Jadi apa arti peubah? Peubah ini artinya kalau bahasa-bahasa yang sering kalian dengar itu artinya variabel. Nah, ya, mungkin kalian agak sulit memahaminya bahasanya, kita coba cari yang bahasa lebih gampang. Contohnya itu ada di ini OpenAI, ChatGPT. Nah, ini udah saya buat tadi. Bagaimana supaya dengan bahasa yang sederhana ini. Coba saya besarkan ya supaya kelihatan. Nah, gunakan bahasa sederhana supaya paham kalian apa arti ANCOVA. Adalah cara statistik untuk membandingkan beberapa kelompok dalam penelitian. Jadi menggabungkan dua hal. Pertama, kita ingin tahu apakah ada perbedaan dari kelompok-kelompok itu. Kedua, kita ingin memperhitungkan efek. Efek artinya pengaruh dari faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasilnya. Contohnya di sini nih saya suruh dia dengan bahasa yang gampang dimengerti. Contoh, bayangkan Anda melakukan penelitian tentang berat badan anak-anak dari dua sekolah berbeda. Anda ingin tahu apakah anak-anak sekolah A lebih berat daripada anak-anak sekolah B. Tetapi ingat ya, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain berat badan. Apa itu? Tinggi badan. Karena tinggi juga bisa mempengaruhi berat badan. Nah, kita lihatlah. ANCOVA membantu Anda menyelidiki perbedaan antara sekolah-sekolah sambil memperhitungkan adanya pengaruh tinggi badan tersebut. Intinya, ANCOVA ialah alat statistik membantu kita memahami apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok yang sedang kita bandingkan sambil mempertimbangkan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi hasilnya. Inilah kalau bahasa sederhana yang dari ChatGPT. Kalau dia yang dari buku kita tadi, ini dia. Apa katanya? Ini kan agak sulit kita melihat ini, kita kecilkan, terlalu besar pula ini. Kita kecilkan. Agak sulit kita kan melihat bahasa-bahasa ini, ada peubah. Jadi sudah paham kau ya? Jadi ANCOVA itu membandingkan. Kalau namanya banding, harus apa syarat utamanya? Harus lebih dari satu. Nggak ada orang membandingkan dia dengan dirinya aja gitu kan, nggak mungkin. Udah gila itu namanya ya kan. Harus dibandingkan dirinya dengan orang lain dengan orang lain kan gitu. Berarti harus minimal 2 baru boleh ada perbandingan. Apa katanya tadi? Bahwa kalau dulu kita belajar ANOVA, itu yang kita bandingkan, umpamanya kita membandingkan ada kelas A, B, C. Berapa berat badannya? Yang kita bandingkan berat badannya saja. Kalau ANCOVA, kita harus membandingkan ada efek lain yang mempengaruhi berat badan orang, yaitu contohnya tinggi badan. Kalian ingat ya, sering orang nampak kurus, ada orang pendek nampak gemuk.
Dibandingkan yang kurus dengan yang gemuk ini, sama berat badannya. Kenapa bisa? Ya karena dia pendek, gumpal. Ada yang tinggi, nampaknya kurus, tapi dia kan masanya tetap sama. Ya itu contoh-contohnya. Ada yang mempengaruhi yang lain. Nah, kita lihat contohnya di sini. Inilah rumus-rumusnya, ini bisa kalian baca nanti. Saya tadi udah share di grup WA kita ya. Nah, asumsi di sini ini juga kita lihat bahwa ancopa ada dua tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 1 dan tipe 3. Nah, ini nanti kita berdapat, gak usah kita pusing itu, kita coba saja dulu dengan menggunakan SPSS. Nah, ada contoh soal di sini. Suatu penelitian dilakukan perguruan tinggi untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan dosen mengajar terhadap nilai kuliah mahasiswa. Variabel pertama dosen mengajar, variabel kedua nilai. Contohnya nilai A, mata kuliah A. A ini katakanlah pengantar bisnis umpamanya. Jadi ada 3 orang dosen mengajar. Dosen 1, dosen 2, dosen 3. Nah, P ubah respon. Jadi ini kalau di buku ini dikatakan P ubah respon atau Y. Ingat tadi P ubah itu kalau bahasa sehari-hari orang sering menyebutnya dengan variabel. Nah ya, P ubah katanya. P ubah respon. Jadi respon di sini Y itu sering disebut orang variabel terikat. Nah, atau sering disebut orang dependen. Nah, jadi diperoleh ialah nilai. Sedangkan treatment atau ini sering disebut dengan Y. Baru variabel satu lagi, treatment namanya, atau X. Kalau kita ada Y, lawannya Y apa? X. Nah, jadi terikat ini biasanya sering dilambangkan dengan Y. Kalau ada Y pasti ada X. Nah, kita lihat lagi. Dalam kenyataan ternyata ada faktor lain, betul kan? Nilai itu kan bukan hanya dosen dan mahasiswa. Ada faktor lain di situ menentukan. Apa saja itu? 1, IQ mahasiswa tersebut. Ya, sangat betul sekali. Kalau IQ-nya agak rendah, agak lambat nangkapnya. Jadi IQ inilah yang disebut dengan P ubah kontrol atau secara sederhana sering diucapkan orang variabel kontrol atau pengendali. Atau inilah yang disebut dengan kovariat. Nah, jadi udah paham arti kovariat kan? A ini ke B hasilnya. Ternyata di antara A dengan B ini ada lagi X atau apapun itu yang bisa mempengaruhi. Betul kau itu C pun nggak apa-apa. Ya, jadi kita dianjurkan untuk melihat sesuatu itu selain nilai yang kau peroleh, ada dosen, ada mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa itu aja, ada di situ faktor lain, daya tangkap, IQ-nya. Nah, sekarang kita lihat, diambillah data. Inilah datanya. Dari 12 orang mahasiswa. Nah, ini dosen A1, dosen 2, dosen 3. Nilai mahasiswa dari dosen 1 bla 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 bla, inilah dia. IQ-nya bla 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 bla. Nah, sekarang kita masukkan ke SPSS, tampilannya lah seperti ini. Nah, coba kita praktekkan dulu ya. Nah, sama-sama kita.
Nah, oke. Saya pausekan dulu supaya sama-sama kita praktek. Ya, coba kita buka SPSS di laptop kita masing-masing ya. Coba kita buka. Ini ada SPSS saya. Kalian tentunya punya juga. Sambil-sambil dibuka supaya jangan sia-sia ilmu kita. Datanya kan udah saya kirim melalui WA group. Tinggal kamu buka saja. Sambil menunggu, saya juga berjalan, laptop saya agak lambat ini. Buka datanya buka di HP-mu, sama-sama kita belajar, kita praktekkan. Ini SPSS 25 yang saya install kemarin ya. Sama saja itu semua. Nah, udah terbuka di laptopmu semua, wey. Jangan kagak kau praktekkan, nanti kau pusing sendiri. Kita ikuti apa yang dikata buku. Buka data yang sudah di entry. Berarti belum kita entry. Inilah datanya yang mau kita masukkan. Ada nilai AQ dosen. Berarti ada 3. Kita buka dia. Ini saya besarkan supaya kelihatan. Pertama, setiap kita buka SPSS, kita buka di paling bawah. Ada data view, ada variabel view. Kita klik variabel. Baru kita tulis. Apa tadi yang pertama? Nilai IQ. Kok ini pula IQ tulisannya macam mana, weh? Huruf besar ya. Ini IQ. Baru dosen. Ya, kita enter. Nah, udah kalian praktekkan? Sambil sama-sama kita. Nah, kita lihat tadi itu nilai ini EQ dosen. Nah, kita lihat tidak ada lagi. Tinggal sekarang kita mengatur, ada yang enggak perlu diatur di sini. Tidak ada ya. Bisa kita atur di sini dengan mengklik values. Kita bikin variasinya. Yang dosen ini kita kasih nama. Umpamanya dosen 1. Kita klik ini, saya ulangi ya. Perhatikan. Values, ini di atasnya values. None, klik di kanannya ini. Kita bikin dosen 1, kita kasih nama Pak Sabar. Dosen 2 itu namanya Bu Joyce. Dosen 3 itu namanya Bu Tuti. Bu Tuti baru udah masuk. Kan tadi cuma 3 dosennya. Oke kan. Cek. Nah, sekarang kita keluar dari halaman variabel view. Masuklah kita ke halaman data view. Cek. Udah bisa sampai di sini? Udah cocok sekam rasa? Menjile? Ya. Nah, kita kecilkan. Kenapa kita kecilkan? Supaya bisa kita sekaligus menginput data tanpa bolak-balik melihat. Nah, ini datanya kita masukin kemari. Langsung. Ini kita besarkan dia di sebelah ini. Nah,
Kita lihat, kalau bisa kita geser ini supaya sama tingginya, supaya jangan salah kita. Nilai 80, 105, 1. Baru 87, 105, 1. Baru 86, sama-sama ya kita input 108, 1. 88, 115, 1. Baru 90, ini 90, 120, 1. Baru sesudah itu 95, 116, 1. Baru 80, 110, 1. Baru 67, 101, 1. Lanjut lagi 80, 101, 1. Lanjut lagi 76, 105, 1. Lagi 98, 115, 1. 64, 105, 1. Baru lagi kita lihat 77, 105, 2. 76, 102, 2. Baru kita geser ke atas ya. Ini 76 tadi terakhir. 85 nih. 111, 2. 87, 115, 2. 88, 120, 2. 90, 117, 2. 67, 100, 2. 66, 105, 2. Nah, ini udah 20 angkanya. Sekarang kita lihat lagi. Ya, ini lanjut lagi kita bikin. 64, 110, 2. 66, 105, 2. 90, 124, 2. 86, 120, 2. Nah, baru sekarang ke bagian 3. 91, 122, 3. Nah, baru 80,
1103. Lanjut lagi 74 110 baru 3 70 105 3 81 112 3 80 112 3 80 105 3. Nah, udah sedikit lagi nih sedikit lagi. Nah, kita lihat 84 115 3. Lanjut lagi 84 116 3. 90 121 3. 91 117 3. 78 110 3. Berarti ada 36. Berarti 36 bagi 3 12. Satu dosen mengajar 12 mahasiswa. Nah, kita besarkan supaya nampak dia. Nah, inilah dia datanya. Nah, supaya jangan banyak kali 200-nya, macam mana cara menghilangkan itu? Kita lihat, buka variabel Pew. Klik. Nah, di sini desimal. Kita kecilkan desimalnya, jangan 2 dengan mengkliknya. Nah, kecilkan dia. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi data Pew. Cing jeng, udah hilang kan? Nah, udah hilang 00-nya kan? Nah, sekarang kita lihat buku kita tadi. Bagaimana cara mengerjakan uji Ancopa ini? Klik analyze. Ini dibilangnya di sini. Pilih submenu general linear model, pilih univariat. Nah, kita ikuti dulu apa saran dia ya. Nah, kita besarkan. Pilih analyze, cek general linear model. Baru pilih univariat, cek. Kita kecilkan, baru kita buka. Udah sampai kita yang di sini tadi disuruhnya ini. Masukkan variabel nilai ke dependen, dosen ke fix faktor. Ya. AQ ke covariat. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia tadi kita besarkan supaya kelihatan ya Dosen masukkan ke dependen. Cek. Nilainya? Oh iya, maaf. Nilai kita masukkan. Dosen ke fix faktor, ini dia, cek. AQ ke covariat. Udah masuk semua. Kita lihat lagi panduan. Ana tahu ada lagi kita yang silap. Klik OK. Kita klik saja katanya. Suruhnya kita klik OK. Cek. Inilah hasilnya kalau saya besarkan. Nah, inilah dia uji anak Ancopa. Nah, di sini nampak Pak Sabar ada 12 mahasiswanya. Bu Joyce ada 12. Bu Tuti ada 12. Nah, ini
Cara membacanya ini macam mana? Inilah hasilnya. Sekarang kita coba lihat buku yang tadi. Macam mana cara membacanya? Ini dia. Nah, SS tipe 1. Coba kita lihat apa di situ. Kenapa disebut SS? Ini kita lihat SS tadi ada rumusnya di sini. Pertama katanya. Tengok aja dulu ini nanti kita bahas. Itu ingat yang sering kalau dia salah itu kau salah menginput angkanya. Itu yang sering salah ya, menginput angkanya. Tenang saja, kita ikuti dulu prosedur di buku ini supaya selesai. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah hasilnya tadi yang sudah dibuat di buku ini. Nah, pertama kita kecilkan, geser ke kanan. Nah, kita buka output. Nah, ini dia output SPSS. Nah, ini. Nah, pertama ada corrected model tipe 3 sum square. SS itu sum square. Yang mana itu? Inilah Wak Labu, biar saya besarkan. Nah, ini. SS itu singkatan dari sum square. Nah, jumlah. Nah, ya. Paham kalian kan, weh? Nah, ini dia. Sum of square. Sering disingkat dengan SS. Tipe 3. Corrected model 18,72. Ini hanya membandingkan saja ya. Kita buka di sini. Corrected model 1872,6860. Kita lihat ke sini. Sama? Sama. Intercept, IQ dan seterusnya itu sama pasti. Nggak mungkin berbeda. Ya, biasanya itu sama karena sama-sama dihitung oleh mesin. Kecuali berbeda jenis SPSS-nya. Kalau yang lama mungkin tidak segini jumlahnya. Nah, kita yang paling penting kita ketahui di sini adalah ini. Sama ini. Semua yang ada nilai F-nya sama nilai SIG-nya. Nah, coba kita baca. Apa yang mau dijelaskannya di situ? Kita lihat di sini. Dari output di atas terlihat bahwa signifikansi untuk peubah AQ, variabel AQ adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti pada tingkat kepercayaan 95% ada hubungan antara AQ dengan nilai. Coba kita bandingkan tadi, kita cocokkan dulu apakah benar. Nah, kita besarkan dia. Nah, di sini kalian nampak. Mana kata IQ? Ini dia. Tadi katanya IQ. Cek. Sep. Kita lihat. Kita tarik garis lurus. Cek. 0. Nah, seperti semua statistik, statistik itu selalu membandingkan yang dihitung dengan yang di tabel. Jadi biasanya yang di tabel. Semua hasil SPSS itu disebut
yang dihitung. Nah, supaya kita tidak capek dengan melihat tabel, yang kita lakukan selalu memeriksa nilai signifikan. Nah, signifikan patokannya biasanya 0,05 atau 5%. Jadi lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Paham kalian kan? Nah, kalian lihat di situ. Dosen nilai signya itu ini. Kita tarik cek 0,024. Jadi kita tarik di sini ya. Kita tarik dia, ini tadi IQ. Ini DOS. IQ signya 0,05. 0,00. Dosen signya 0,24. Pembanding selalu 0,05. 0,05. 0,00 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Cek. Mana lebih besar, 0,24 atau 0,05? Iya, berarti cek. Kan supaya kita tahu lebih kecil. Lebih kecil itu gini, kita tarik garis lurus. Kayak huruf K dia. Kalau lebih besar itu kayak gini, kita tarik garis lurus kayak huruf B, besar dia. Kan itu cara bodoh-bodohnya menghafal ya. Iya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa IQ juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi terhadap ini tadi kita lihat. Nah, ini dia. Kesimpulannya bahwa katanya nih, tingkat kepercayaan 95% ada hubungan antara IQ dengan nilai yang diperoleh. Nah, selanjutnya untuk melihat pengaruh perbedaan dosen mengajar terhadap nilai yang mahasiswa, mana yang lebih baik dosennya? Antara ada 3 tadi dosen, siapa-siapa aja namanya? Pak Sabar, Bu Joyce, Bu Tuti. Kita lihat. Tanya di situ. Bahwa signya adalah sebesar 0,024. Nilainya kok nilainya jauh di bawah? Mana lebih jauh besar, 0,05 atau lebih besar kan? Kan gini tuh supaya gampang kalian mengerti. 5%. Ingat kalian dulu matematika bisnis. Kalau desimal dia menjadi 0,05. Kalau bodoh-bodohnya ada 5 kue dimakan 100 orang. Kan gitu kan? Berarti kecil-kecil kali. Nah, kalau 0,24 kita artikan ada 24 kue dimakan 100 orang, tentu lebih besar yang ini ya kan? Kan betul kan? 5 dimakan 100 sama 24 kue dimakan 100 orang, kan lebih besar yang 24. Gitu ya ecek-eceknya. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 95%,
ada pengaruh perbedaan dosen mengajar. Ya. Nah, untuk mengetahui pengaruh acumen perbedaan dosen, maka secara simultan dapat dilihat dari corrected model. Nah, kita lihat corrected model. Jadi, maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya begini, weh. Nah, ini tadi ada dua variabel, satu AQ, satu dosen. Kalau dilihat satu-satu, bahwa yang paling berpengaruh itu adalah ini, AQ. Nah, dosen nomor 2. Nah, kalau AQ dan dosen disatukan, cara melihatnya adalah dengan menggunakan ini, corrected model. Nah, kita lihat nilai SIG-nya. Ternyata dosen dan AQ sama-sama semakin kuat berpengaruh. Kalau dosennya dicampur dengan IQ anaknya yang pintar, nilainya akan bagus. Jadi begitulah contohnya bagaimana ancopa dilakukan dalam sebuah bentuk yang sederhana. Habis. Sekarang kita buat contoh sendiri. Kita buka Excel. Excel. Kita buka Excel, cek. Masih tentang, jangan mahasiswa lah ya, supir Grab kita bikin, Grab bike. Kita bikin di sini Grab vehicle, Grab bike, contoh. Jadi ada 3 bike, Grab bike, supir Grab bike. Namanya Udin, Bayu, Bejo. Ya kan? Nah, kita lihat tadi contohnya macam mana di sini membuat soalnya. Ini soalnya kita bikin di sini. Nah, ini dia. Nilai IQ. Ini dia tadi. Dosen 1, Udin Bayu, nilai sama AQ. Nah, sekarang kita lihat mana Excel tadi, ini dia. Ini berarti ini satu, ini Udin, ini berarti harus kita hapus dulu. Ctrl X, kita pindah kemari, Ctrl V. Baru ini kita Ctrl X, kita pindah kemari. Nah, ini kita bikin pendapatan per hari. Baru kita bikin, kita tahu pendapatan itu sangat dipengaruhi dengan tipe sepeda motor, SPD M. SPD M. Nah, ya kan? Oh, jangan tipe sepeda motor nggak ada angkanya. Apa ya? Pendapatan supir Grab, apa Grab bike apalagi mempengaruhinya, weh? Oh, jangan, bukan aplikasi. Harga HP. Kalau HP-nya 4G kan lebih cepat nangkap. Ada pengaruhnya tuh. Jaringan tuh ya. Bukan harga. Oh, rating orangnya ya. Rating dia di supir Grab bike. Nah, ini kan pendapatan, kita copy, masukkan ke Bayu, masukkan ke Bejo. Nah, baru ini kita merge, Med Center, Udin Bayu juga merge center, Bejo juga kita merge center. Ini kita besarkan sedikit, merge. Nah, ini kita besarkan rating.
Nah, udah. Nah, ini kita cari pendapatan. Pendapatannya ini kita bikin 10-10 ya. Ini kita tarik 1, 2, 3. Kita tarik ke bawah. Cek 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 cek. Dah. Kita udah pendapatan. Ini kita bikin asal-asalan aja, run between. Ini menebak-nebak. Pendapatan paling kecil satu hari itu 15.000. Paling besar satu hari itu ada sampai 200.000 weh, Grab bike weh. Ada 200.000. Ya, 200.000. Nah, oke, kita enter. 200.000. Nah, ini kita enter. Nah, ini kita tarik ke bawah, cik cik cik. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, dapat. Ini kita copy, ini pendapatan, cik. Tarik ke bawah. Ini kita copy. Kita copy yang ini, pindahkan kemari, tarik ke bawah, cik 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 cik. Rating, kita bikin lagi. Asal-asalan saja. 1 ratingnya 1 sampai 5 atau dari 0 weh? Hah? 0? Oh ya, 1 sampai 5 ya. Iya kan weh? Nah, enter. Nah, kita tarik ke bawah, cik 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 cik. Nah, copy. Tarik ke bawah, cik cik. Tarik, cik cik cik. Tarik ke bawah. Copy ini, tarik ke bawah, pastekan, cek 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 cek. Oke. Nah, sekarang kita kecil-kecilkan dulu ini. Nah, udah. Grab Bike, kita copy, kita buka halaman baru, ke sini saya bikin. Ah, inilah dia datanya. Saya besar-besarkan sedikit. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini saya klik 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 klik. Saya senterkan. Nah, ini cek 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 cek. Saya bikin ada titiknya. Aduh. Undo. Saya bikin di sini. Ini saya blok. Saya bikin titiknya. Cek. Nah, ini dia. Dalam bentuk ribuan, ya kan? 192. Nah, kemudian saya foto. Cik 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 cik. Saya buka WA. Cik 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 cik. Alah. Nah, udah. Ini sampai di sini dulu ya. Saya matikan dulu rekamannya. Bertemu lagi di kemudian hari.